seorang biku asal India yang berguru pada Mahaguru Dharma Kirti di Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-10. Hadirin, selanjutnya kita saksikan drama musikal berjudul Borobudur oleh Atisha Dipamkara Srijana dengan Bodhi Pata Pradipa, Pelita Jalan Menuju Pencerahan. Ide cerita oleh Ibu Siti Hartati Murdaya, penanggung jawab Ibu Haryati Abelam, penata tari oleh Bapak Joko SS, penata musik oleh Purwa Caraka. Selamat mengikuti. Drama musikal Borobudur, Atisha Dipamkara Srijuana, terinspirasi Relief Tridatu, Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu, bangunan Candi Borobudur sebagai dasar alur drama untuk mengungkapkan proses pencerahan manusia melalui perjalanan spiritual Atisha Dipamkara Srijuana. Dikemas dalam bentuk drama musikal sebagai sebuah pendekatan seni dalam peringatan Waisak 2556 BE yang bertema meningkatkan meta dan karuna, pencerahan menuju manusia yang arif dan bijaksana. Candi Borobudur merupakan candi Buddha, terletak di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja keturunan Wangsa Shailendra. Om Mani Padme Hum. Mahakarya seni Borobudur terpahat erat ajaran suci agama Buddha yang luhur, representasi ketajaman rohani, spiritual dan eksistensi budaya, puncak estetika nenek moyang kita. Bangunan esotis yang megah paduan antara religi dan seni, tuntunan hidup mencapai jati diri. Reliefnya penuh makna dan inspirasi yang tak pernah kering ditimba, bagaikan buku yang selalu terbuka, sebagai sebuah pemikiran universal dan bijaksana. Sekitar abad ke-10, berkunjunglah rohaniawan Buddhis dari India bernama Atisha Dipamkara Srijana. Ia pernah meniti lorong-lorong penuh makna di Candi Agung Borobudur, menapaki petunjuk Mahaguru Paripurna Dharma Kirti dari Kerajaan Sriwijaya, hingga nyanyian Nibbana bergema. Berbekal naskah ajaran Buddha dari Mahaguru Dharma Kirti, Atisha merangkum ajaran Sang Buddha dalam bukunya Bodhipata Pradipa, yang berarti pelita jalan menuju pencerahan. Janganlah berbuat jahat, teruskanlah perbuatan baik. Sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran Sang Buddha. Kamadatu ialah dunia manusia yang masih di dalam pengaruh hawa nafsu kenikmatan duniawi. Semua makhluk yang berada dalam dunia ini masih dikuasai oleh mara. Dilahirkan penuh dengan kemelekatan, masih jauh dari dharma, ajaran menuju pencerahan sempurna. Sehingga kehidupan selalu terbelenggu oleh penderitaan lahir, tua,
sakit, dan mati. Berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, tidak tercapai apa yang diinginkan, berada di dalam lingkungan yang terus berubah-ubah. Tidak ada yang kekal dan abadi, baik badan maupun batin. Dan lingkungan kehidupan senantiasa berada di dalam tumimbal lahir dan roda samsara. 6 alam di tingkat Kamadhatu yaitu alam dewa, alam asura, alam manusia, alam binatang, alam siluman, dan alam neraka. Sangham saranam gacchami. Syahdan, di istana Panji Emas di kota Bangala, India, hiduplah Raja Kalyana yang baik hati dan Ratu Prabhawati. Pasangan Raja Ratu itu memiliki 3 putra, yaitu Padmagarbha, Chandragarbha atau Atisha, dan Sri Garba. Ketiga pangeran ini hidup dengan penuh kemewahan. Walaupun dengan kenikmatan dan kesenangan berlimpah ruah, namun Atisha tidak tertarik sama sekali. Bahkan sejak usia belia, ia sudah berniat untuk mengikuti jejak hidup kebiaraan. Kini, para pangeran itu sudah menginjak usia dewasa. Baginda ingin mereka segera memilih pasangan hidupnya. Anakku, kemasyhuran dan kemakmuran kerajaan kita kini menjadi puncaknya. Aku sungguh bahagia. Namun anakku, tidak bisa kupungkiri, usia makin mengikis kesehatanku. Sebelum tahta kerajaan ini aku serahkan kepada kalian, aku ingin menyaksikan kalian menikah dan memberikan aku cucu-cucu yang lucu sebagai penghias hidupku. Putraku yang gagah, Pangeran Padmagarbha, Pangeran Atisha, dan Sri Garba. Bukankah titah Baginda itu benar adanya, wahai pahlawanku? Benar, Ibunda. Lihatlah, banyak putri-putri yang cantik di negeri ini. Pilihlah salah satu sebagai pasangan hidupmu.
sebagai bakti seorang putra, saya akan melaksanakan titah ayahanda. Aku telah memilih jodoh dan menentukan hatiku pada salah satu putri-putri ini. Ayahanda dan ibunda, mengingat usia saya yang masih sangat muda, hamba mohon untuk diberi waktu 3 atau 4 tahun lagi. Anakku bungsu Sri Garba, kesediaanmu itu saja sudah menyejukkan hatiku. Anakku Atisa, kau belum mengutarakan kesediaanmu. Ayahanda, hamba sangat berterima kasih atas perhatian dan kasih sayang Ayahanda dan Ibunda Ratu kepada kami. Namun di dalam relung hatiku selalu menggema. Tak ada api yang menyamai nafsu, tak ada kejahatan yang menyamai kebencian. Tak ada penderitaan menyamai 5 skanda. Tak ada kebahagiaan melebihi kedamaian nibbana. Maksudmu apa, anakku? Biarlah kita lepas dari belenggu penderitaan. Biarlah kita lepas dari lingkaran roda samsara. Apalagi yang akan kau cari, Atisa? Kebahagiaan telah ada di depan mata. Harta, kerajaan yang besar, kemakmuran negeri yang melimpah. Apalagi yang kau inginkan? Ayahanda, meski uang emas dan kekayaan mengalir seperti hujan lebat, nafsu indrawi tidak pernah terpuaskan. Kenikmatan nafsu hanya memberi sedikit kesenangan, tetapi menimbulkan banyak penderitaan. Orang bijak tidak bergembira dalam kenikmatan nafsu, bahkan yang bersifat surgawi sekalipun. Siswa Sang Buddha bergembira dalam penghancuran keinginan. Ibunda, izinkan hamba merantau untuk mencapainya. Atisha, aku tahu sejak kecil hidupmu dekat dengan biara. Kau boleh memadukan 2 kehidupan itu di Benggala. Kau bisa membangun biara-biara sunyi di dekat istana untuk belajar. Kau bisa menyantuni orang papa. Asal kau tetap di sampingku, nak. Ibunda, tekadku sudah bulat. Dewi Tara Bodhisattva memberi amanat. Janganlah mengejar sesuatu yang rendah. Janganlah hidup dalam kelengahan. Janganlah menganut pandangan yang salah. Janganlah mengembangkan hal-hal duniawi. Ayahanda, Ibunda Ratu, hamba mohon pamit. Hamba ingin mempelajari ajaran Buddha pada Mahaguru Dharmakirti. Konon beliau berada di negeri Sriwijaya, nun jauh di Swarna Dwipa. Anakku Atisa, alangkah mulia niatmu. Aku merestuimu. Atisha, hati-hatilah, nak. Ibu mendoakanmu. Pesan ibu, kalau sudah berhasil, segeralah kembali ke India. Dhammam saranam gacchami, sangham saranam
Akulah jelmaan Mara, penguasa dan perampok di hutan ini. Siapapun yang lewat akan kuhabisi. Aku si mata satu, mencuri, membunuh kesenanganku, menghujat, menghasut setiap waktu. Lihat, seorang muda kaya raya memasuki sarang penyamun. Mari kita hadang. Siapa namamu, anak muda? Namaku Atisa. Atisa. Rupanya kau seorang bangsawan kaya. Berikan hartamu, mahkotamu, kalungmu, semuanya. Buntalan itu juga, ayo berikan. Ini hanya jubah pendeta dan sedikit bekal berkelana. Rupanya dia menyediakan tubuhnya untuk dicincang golok ini. Dia mempersilahkan kita untuk membunuhnya. Ayo, serbu! Ampun Tuhan, saya menyatakan tobat. Ampun, jangan bunuh saya orang sakti. Ampun. Iya benar, ampuni kami. Maafkan kami. Kami ingin menjalani kehidupan yang benar. Sungguh. Hamba ingin mengabdi, ingin berguru pada Tuhan. Kami ingin menjadi murid-Mu, Tuhan. Baiklah, kalau kau ingin bertobat, ikutilah aku. Kau menjadi pengikutku, iringkan aku untuk menyeberangi laut.
sewalah sebuah perahu. Kita akan berguru bersama ke Swarna Dwipa. Mari, kita berangkat. Tuan, kami tidak berdaya. Tolonglah kami. Keluarkan saktimu. Benar, Tuan. Samadilah, biar rintangan ini segera berlalu. Rupa Datu ialah dunia kehidupan yang sudah dapat berkonsentrasi dan mulai mengenal dirinya yang sejati atau bodhicitta. Kemampuan mengendalikan panca indera sebagai pintu masuk berbagai objek pikiran dan pemahaman yang dapat memicu terciptanya berbagai kotoran batin. Namun di dalam formasi mental masih tersisa belenggu hawa nafsu sang aku, tapi sudah berada pada tingkat yang lebih halus. Kualitas manusianya sudah memiliki kemampuan berkonsentrasi lebih daripada manusia biasa. Tingkat samadhi sudah mencapai kesucian yang lebih tinggi, telah memiliki kemampuan supranatural di atas kehidupan manusia biasa, walaupun kotoran halus di dalam batinnya belum bersih betul dan belum sempurna. Raja Sri Chudamani Warman di Kerajaan Sriwijaya Nusantara, didampingi Mahaguru Dharma Kirti, tengah mengadakan sidang. Diceritakan bahwa Baginda adalah seorang Raja Binatara yang agung, dengan keluhuran dharmanya sudah mencapai derajat yang luhur. Penasehat spiritualnya adalah seorang guru besar yang tiada duanya pada zaman itu.
Bunga wangi mekar berkembang. Berkembang indah menarik kumbang. Siapa tuan datang bertandang ke Sriwijaya, ranah Palembang. Hamba Atisa datang menghadap, jauh dari negeri seberang. Hormat hamba kepada Baginda Raja Swarnadwipa. Menantang badai angin beliung, menuntut kata bijak bestari. Maksud apa tuan berkunjung? Jauh berlayar, menantang hari. Hamba mendapat petunjuk dari Dewi Tara Bodhisatwa untuk berguru kepada Mahaguru Dharmakirti. Ananda Atisa. Beliau adalah Mahaguru Dharmakirti. Om Mani Padme Hum. Guru, terimalah hormatku. Atisha Dipamkara Sri Juana mendapat wejangan-wejangan dan ilmu dari Mahaguru Dharmakirti selama 12 tahun. Dengan penuh semangat, ia berlatih kepada gurunya. Atisha memperoleh perwujudan penuh dari tujuan bodhicitta yang meliputi metta, karuna, mudita, dan upeksa. Kasih sayang, ulas asih, empati, dan keseimbangan batin. Dengan pikiran yang tak pernah berpaling, hingga tercapainya pencerahan sempurna dan keyakinan kuat pada Yang Triratna. Dengan berlutut di tanah dan tangan menyembah, aku berlindung kepadanya. Setelah membangkitkan welas asih kepada semua makhluk, pikiran mereka semua dirundung oleh penderitaan. Dari kelahiran di 3 alam samsara, dari kematian dan kelahiran. Dengan kehendak untuk membebaskan makhluk hidup dari penderitaan yang terwujud, dari penderitaan karena perubahan, dan dari benih penderitaan bangkitkan kesadaran untuk mencapai pencerahan yang tak tergoyahkan, kebajikan dari membangkitkan bodhicitta. Dalam membaca ajaran atau mendengarkan sang guru, pelajarilah dengan tekun kebajikan tak terbatas dan bodhicitta yang sempurna hingga menyatu dalam dirimu. Bangkitkan bodhicitta, bangkitkan bodhicitta, bangkitkan bodhicitta berulang kali
Bila kebajikan berwujud dalam bentuk nyata, kebajikan membangkitkan bodhicitta. Ia sepenuhnya akan memenuhi antariksa, bahkan melampauinya. Saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Arupadatu ialah tingkat kesucian batin telah mencapai alam tanpa batas, sudah terlepas dari ikatan bentuk dan rupa, mencapai tingkat kesadaran tanpa batas, telah memperoleh kebijaksanaan yang tertinggi, sunyata atau kosong tapi bukan hampa, hening tanpa batas, tingkat ketiadaan, batin terbebas dari segala bentuk kemelekatan serta terbebas dari lingkaran tumimba lahir. Tiada lagi kelahiran yang berarti, tiada lagi kematian, sudah keluar dari roda samsara. Itulah cita-cita Bodhisattva Siddhartha Gautama sebelum menjadi Buddha. Sang Bodhisattva berjuang mencapai kesempurnaan dan menjadi Buddha di usia sekitar 30 tahun. Setelah wafat atau parinirwana, Buddha tidak akan terlahir lagi di rahim manapun juga. Demikian pula Bodhisattva Atisa Dipamkara dengan Bodhipata Pradipa telah menjadi Buddha. Di dalam kitab suci agama Buddha dijelaskan bahwa banyaknya Buddha sebanyak pasir di sungai Gangga, yang artinya sangat banyak sampai tidak terhitung. Bagi umat Buddha Indonesia, berbanggalah bahwa Atisya datang dari India, jauh nun di sana, belajar pada Mahaguru Bumi Kirti di tanah air Indonesia, berhasil menjadi Buddha dan masih ada benda peninggalannya, yaitu Candi Borobudur. Marilah kita bersama membangkitkan kesadaran bodhicitta, meniti hidup indah bermakna. disebut manusia hanya suatu hayal.
Waisak tahun 2556 BE 2012. Marilah seluruh umat Buddha di Indonesia untuk selalu meningkatkan metta dan karuna, cinta kasih dan welas asih. Pencerahan menuju manusia yang arif dan bijaksana, menuju negara aman, tentram, sejahtera dan makmur. Selamat Waisak 2556 BE 2012. Hadirin dan undangan yang kami muliakan, demikianlah tadi drama musikal Borobudur oleh Atisha Dipamkara Srijana dengan Bodhipata Pradipa, Pelita Jalan Menuju Pencerahan yang telah kita saksikan bersama. Semoga kisah Atisha Dipamkara Srijana dapat menjadi teladan bagi umat Buddha dan juga bangsa Indonesia. Kami mohon dengan hormat kesediaan Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budiono untuk naik ke atas panggung, didampingi Menteri Agama beserta Ibu dan juga Ketua Umum Panitia Waisak Nasional. Dan kami mohon kesediaan Ibu Negara beserta Ibu Herawati Budiono untuk menyerahkan bunga tangan kepada perwakilan artis pendukung. Kepada Krevianto sebagai pemeran Atisha Dipamkara Srijana dan Joko SS sebagai penata tari. Dilanjutkan dengan foto bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara perayaan Dharma Santi Waisak Nasional Umat Buddha Indonesia 2556 Buddhis Era 2012. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budiono berkenan meninggalkan tempat acara. Sekali lagi kami mohon tepuk tangannya dan juga ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budiono yang sudah berkenan hadir di acara perayaan Dharma Santi Waisak Nasional Umat Buddha Indonesia 2556 Buddhis Era 2012. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.